Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ismail, NPM 10070117017. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari kegiatan penelitian saya yang berjudul Kajian Geoteknik menggunakan metode kinematik dan metode Kiswah pada front penambangan tambang terbuka PT Trimaisa Cakrawala, Desa Limbunung, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Untuk outline penelitian sendiri meliputi yang pertama pendahuluan, yang kedua daerah penelitian, yang ketiga hasil dari penelitian, empat pembahasan, lalu yang kelima ada kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan, yang pertama itu adalah latar belakang. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya ini, adanya bukan lereng tambang yang dipenuhi bidang diskontinu hasil dari kegiatan penambangan, geometri yang curam, terjadinya runtuhan batuan-batuan pada dinding lereng, yang mana kestabilan lereng sendiri belum diketahui karena belum adanya kajian geoteknik pada daerah penelitian. Masalah penelitian sendiri yang pertama, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng tambang, nilai propertis material pembentuk lereng tambang, geometri yang optimal dari hasil optimasi lereng, dan nilai faktor keamanan lereng. Tujuan penelitian yang pertama, mengetahui potensi longsoran yang terjadi pada lereng. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng tambang. Yang ketiga, dapat mengetahui sudut kemiringan paling curam pada lereng existing dengan menggunakan metode Kiswah. Batasan masalah penelitian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng, melakukan pengukuran struktur-struktur yang terbentuk pada bukan lereng tambang. Yang ketiga, menganalisis lereng dengan menggunakan metode Kiswah guna mengetahui kemiringan lereng paling curam. Yang keempat, menganalisis menggunakan bantuan software DIPS menggunakan metode kinematik longsoran. Daerah penelitian sendiri terdapat pada daerah Desa Limbunung, Kecamatan Pleret. Waktu tempuh menggunakan kendaraan roda 2 kurang lebih 2 jam melalui Cikalong Wetan dan masuk ke Kecamatan Pleret hingga ke perusahaan Trimaisa Cakrawala. Hasil penelitian, pada daerah penelitian pada front penambangan PT Trimaisa tersusun atas 3 single shot atau 3 lereng tunggal, yang mana geometrinya itu sangat sudah menunjukkan curam. Dibutuhkannya kajian geoteknik. Struktur kekar pada lereng penelitian, yang pertama lereng 1 berjumlah 95, yang kedua lereng 2 berjumlah 99 kekar, yang ketiga berjumlah 117 kekar, yang mana semuanya nanti akan dianalisis kinematik guna diketahui potensi longsoran yang terjadi pada dinding lereng. Untuk mengetahui distribusi normal dari data input, dilakukannya uji normalitas, meliputi parameter KS statis, dekret KS pemugorong, koefisien jet skewness, dan jet kurtosis, di mana hasil dari uji normalitas nilai kritis menyatakan distribusi data yang normal. Untuk variasi hasil uji normalitas itu mengkalkulasikan nilai faktor keamanan untuk mengetahui probabilitas longsor dengan memvariasikan jumlah data 10.000 data berdasarkan dari kohesi dan sudut geser dalamnya. Analisis kinematik pada dinding lereng 1, hasilnya menunjukkan adanya longsoran bidang. Analisis kinematik pada dinding lereng 2 menghasilkan longsoran bidang. Untuk pada lereng 3 menghasilkan longsoran bidang. Dan syarat yang harus dipenuhinya adalah arah umum bidang lereng dengan bidang diskontinu hampir paralel atau setara dengan perbedaan tidak lebih 20 derajat. Untuk longsoran baji pada lereng 3 dicirikannya ada 2 perpotongan pada proyeksi stereografis, serta adanya sudut geser dalam lebih kecil dibandingkan sudut lereng dan sudut perpotongan bidang diskontinu. Metode empiris Kislof meliputi parameter RQD, Curve Quality Destination. Dari hasil perhitungan didapatkan 97,59%, 99%, 98%. Dan parameter yang kedua ada joint set number, jumlah joint set atau kekar penyusun lereng. Lalu ada kolom joint roughness atau kekasaran dari bidang permukaan diskontinu atau kekar. Lalu ada joint alteration, melakukannya pada bidang diskontinu lereng, orientasi kekar atau arah dari kemiringan lereng serta strike-nya. Lalu ada kolom J-Waste atau daerah penelitian, kondisi daerah penelitian, serta strength reduction factor A atau material-material keras. Hasil dari rekapitulasi Kislof didapatkan dinding lereng 1, Kislof sebesar 3,253, B Kislof sebesar 77,75 derajat.
dengan probabilitas kelongsoran 15%. Untuk dinding lereng 2 didapatkan nilai kislok 3,302 dan kemiringan lereng paling curam sebesar 77,87 derajat dengan probabilitas kelongsoran 15%. Untuk dinding lereng 3 kislok senilai 1,813, kemiringan paling curam atau B kislok sebesar 77,16 derajat dengan probabilitas kelongsoran 37,5%. Untuk kesimpulan sendiri, yang pertama, untuk hasil analisis kinematik lereng 1 dan lereng 2 menunjukkan adanya potensi terjadinya longsoran bidang, sedangkan pada lereng 3 menunjukkan adanya potensi terjadinya longsoran baji. Untuk kesimpulan kedua, pada lereng bukan tambang dinding 1 dan hingga dinding lereng 3, banyaknya ditemukan bidang diskontinu, ada zona kardus, dicirikan karakteristik bidang lemah yang relatif halus. Untuk kesimpulan 3, untuk hasil analisis metode kislok dinding lereng 1, nilai 3,252 dengan kemiringan lereng paling curam sebesar 77,75 derajat. Pada dinding lereng 2 didapatkan nilai 3,302 dengan beta kislok atau kemiringan paling curam sebesar 77,87 derajat, dan lereng 3 didapatkan nilai 1,813 dengan beta kislok sebesar 77,16 derajat. Untuk saran sendiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.